Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam tarbiyat menjelang bulan suci Ramadan. Semoga kita ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam kasih sayang dan lindungan Allah Ta'ala. Amin. Saudaraku, tema tarbiyat kita pada kali ini masih melanjutkan tema yang lalu, yaitu berkenaan dengan cara menghadapi wabah dan penyakit di akhir zaman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncang dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Allah Ta'ala berfirman seperti ini, kabarkan kepada umat manusia bahwa seluruh bumi atau beberapa bagian bumi akan mengalami segala macam kegemparan dan pergolakan batiniah lahiriah. Insya Allah Ta'ala ayat ini akan mendasari pembicaraan kita kali ini. Saudaraku, sudah beberapa bulan ini manusia di seluruh dunia dihantui rasa takut akan munculnya wabah corona ini. Wabah yang tidak bisa diremehkan, yang tidak bisa disepelekan, tapi juga tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Munculnya wabah dan penyakit mematikan di akhir zaman tentu sudah dikabar gaibkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam sabda-sabda Rasulullah SAW. Bahwa di akhir zaman menurut Rasulullah akan banyak wabah dan penyakit yang melanda di dunia. Seperti situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu wabah corona, menjadikan masyarakat dunia cemas dan gelisah. Di sana sini orang-orang sedang mencari tempat perlindungan untuk menyelamatkan diri. Hal ini hendaknya jangan membuat kita lantas ikut bingung dan cemas atau kalut dan panik. Berkenan dan kecemasan atau kepanikan ini, Imam zaman Hadrat Imam Mahdi alaihissalam menasihatkan bahwa jika kalian panik, maka semakin bertambah sedih lagi. Mintalah pertolongan dari Allah dengan tenang. Semua hal di hadapan singgasana ilahi berlangsung dengan tenang. Sikap yang tergesa-gesa tidak diterima di sana. Dan tidak pula ada suatu penyakit yang tidak ada cara pengobatannya. Tetaplah tampakkan sikap sabar dan jangan menguji Tuhan. Apabila manusia menguji Tuhan, maka manusia itu sendiri yang akan terjepit dalam ujian, akhirnya dia akan binasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, banyaknya wabah yang terjadi di akhir zaman ini adalah sebagai bentuk peringatan Tuhan kepada umat manusia, agar kita ingat kembali kepadanya, karena Dia pencipta kita. Dan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membenahi hubungan dengan Tuhan kita yang maha baik itu, di mana hubungan kita sempat longgar, sudah lama mengabaikan perintahnya, bahkan mungkin kita sempat memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala, yaitu meninggalkan sholat. Saat ini adalah waktu yang pas untuk kita mengintrospeksi diri, untuk memperbaharui iman kita, membersihkan hati dan pikiran kita, membenahi semua keadaan, bertobat kepadanya, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Saudaraku, berkaitan dengan hal ini Hadrat Imam Mahdi, imam zaman kita bersabda, dan bertobatlah dari dosa-dosa kalian, dan selalu takutlah terhadap Allah Ta'ala. Orang yang bertobat lalu membenahi keadaannya akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, Huzur juga mengingatkan pada kita bahwa beliau telah mengatakan sejak beberapa tahun yang lalu bahwa setelah pengutusan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam dan semenjak beliau peringatkan dunia secara khusus akan adanya berbagai bencana dan musibah dari langit,
maka terjadi peningkatan yang besar dalam jumlah bencana, badai, gempa bumi, dan wabah. Wabah dan bencana ini pada umumnya memperingatkan manusia supaya mereka memenuhi hak dan kewajiban terhadap penciptanya dan juga makhluknya. Jadi dalam keadaan seperti ini, menurut beliau, kita dituntut untuk lebih lagi bersujud di hadapan Allah Ta'ala, menyadarkan dunia juga. Beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan beliau sabdanya ini. Kemudian beliau juga bersabda bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang paling tahu seberapa luas penyebaran virus ini, virus corona ini, telah nyata di zaman ini. Sejak kedatangan Masih Maud atau Imam Mahdi, telah terjadi peningkatan yang tinggi dalam hal pandemi, gempa bumi, badai, dan bencana alam. Saudaraku, lalu Huzur Ayatullah Ta'ala bin Nasirul Aziz juga bersabda bahwa orang beriman akan tunduk di hadapan Allah Ta'ala dan melewati kesulitan tersebut dengan memanjatkan rasa syukur. Saat ini kita hendaknya secara khusus berdoa kepada Allah Ta'ala dan memohon kasih sayang dan karunia-Nya. Untuk itu setiap Ahmadi hendaknya berusaha untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sampaikan ini di dalam khutbah Jumat pada tanggal 10 April yang lalu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu bagaimana cara membatalkan wabah atau agar wabah ini segera pergi dari bumi? Pembatalannya adalah melalui tangan Allah Ta'ala. Saudara, ketika bala telah turun, maka pembatalannya atau pencabutannya sekali lagi berada di tangan Allah Ta'ala semata. Ketika rasa takut mencekam dan timbul suatu kondisi genting, maka kita perlu berdamai dengan Allah. Kita harus mencari kedamaian dengan Allah Ta'ala. Mungkin karena terlalu banyak dosa-dosa yang kita perbuat, lalai, abai akan perintah-perintahnya, tidak mensyukuri karunia-karunia-Nya, bahkan menjauh melupakan Allah Ta'ala, tidak bersujud kepadanya. Atau mungkin karena kita terlalu egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap penderitaan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Dengan melakukan perubahan suci akan sangat membantu memperoleh pertolongan Tuhan. Cara seperti ini adalah terbaik dengan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Semoga amarah Tuhan dalam bentuk wabah ini meredah dikarenakan kita mengadakan perubahan. Hadrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, hanyalah perubahan sejati seseorang yang dapat melindungi dirinya dari hukuman Allah Ta'ala. Saudaraku, beliau bersabda seperti ini, pikirkanlah oleh kalian sebelum turunnya bala, yakni barang siapa bertobat sebelum bala turun, berarti ia memiliki pandangan yang jauh ke depan dan mendalam. Jadi menurut beliau, orang-orang yang membersihkan dirinya, memperbaiki dirinya sebelum datangnya musibah, bala, atau apapun namanya itu, orang-orang seperti ini menyadari dan memiliki pandangan yang jauh ke depan dan mendalam dibanding orang yang tenang-tenang saja. Dan orang-orang seperti ini, apabila musibah datang, dia tetap kokoh, tetap tabah dibanding orang-orang yang selama ini jauh dari Tuhan. Saudaraku, yang hendaknya kita takuti adalah laknat Allah Ta'ala yang turun dari langit. Jika laknat itu menimpa kepada seseorang, akan menjadikannya binasa di dalam alam dunia dan akhirat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang mukmin yang takut kepada Allah, Allah akan menjauhkan rasa takut darinya dari kondisi-kondisi yang genting karena wabah dan sebagainya. Teruslah panjatkan doa supaya kalian selamat dari bala musibah itu dan kalian memperoleh akhir yang baik.
Saudaraku, kita juga mendapatkan nasihat yang sangat berharga daripada Hadrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Jadi jemaatku hendaknya melakukan taubat yang benar dan hindarilah dosa. Ini insya Allah Ta'ala bisa meredakan atau membatalkan wabah yang sedang kita hadapi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah bala atau musibah itu atau wabah itu turun melainkan dikarenakan dosa-dosa manusia, dan tidaklah bala itu diangkat kecuali disebabkan manusia bertobat kepada Tuhannya. Saudaraku, oleh karena itu marilah kita tinggalkan dosa, kita bersihkan hati kita menempuh jalan ketakwaan, bertobat kepada Allah Ta'ala, sehingga bala segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, memberikan perlindungan yang istimewa, dan di mana saja kita diberikan keselamatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.